Aku pernah berpikir bahwa keluargaku adalah benteng terakhir yang akan melindungiku dari dunia yang kejam ini. Tapi pada hari pernikahan kakak perempuanku, Rina, segalanya runtuh dalam sekejap. Tamparan keras dari tangan ibu mendarat di pipiku, tepat di depan ratusan tamu undangan saat rahasiaku terbongkar. Hari itu dimulai seperti pesta adat Jawa biasa di Jakarta. Rumah kami di pinggiran kota dipenuhi aroma nasi kuning dan sate yang mengepul. Kakakku, Rina, cantik sekali dalam kebaya merahnya, tersenyum lebar saat akad nikah dengan Aditya, kekasihnya yang sudah lama. Aku, Ardi, adik laki-lakinya yang selalu diam di pojok, berusaha tersenyum juga. Tapi hati ini berdegup kencang bukan karena gembira semata. Sejak remaja aku tahu ada yang berbeda dalam diriku. Saat teman-teman sebaya membicarakan gadis-gadis cantik di sekolah, aku justru diam-diam memperhatikan senyum Rama, sahabatku sejak SMA. Rama dengan mata hitamnya yang dalam dan tawa yang selalu membuatku merasa aman. Kami bertemu di Jakarta ini jauh dari kampung halaman di Jawa Tengah saat kuliah. Awalnya hanya pertemanan biasa, nongkrong di warung kopi, curhat tentang mimpi-mimpi kami. Tapi lama-kelamaan tatapannya membuat jantungku berhenti. Sentuhan tangannya saat kami berjalan berdampingan di trotoar ramai membuatku sadar aku mencintainya. Bukan sebagai sahabat, tapi lebih dalam dari itu. Aku takut mengakuinya pada diriku sendiri. Di Indonesia ini, di keluarga Muslim konservatif seperti kami, kata gaib seperti kutukan. Ayah sering bilang laki-laki harus kuat, punya istri, punya anak. Ibu lebih lembut, tapi aku tahu dia mengharapkan cucu dari anak laki-lakinya. Rama juga sama. Dia dari keluarga Bugis yang ketat adatnya. Kami saling mencinta dalam diam, bertemu diam-diam di kosan kecilnya di Jakarta Selatan. Malam-malam kami habiskan hanya berbicara, berpelukan tanpa kata, takut jika terlalu jauh akan menghancurkan segalanya. Tapi rahasia itu tak bertahan lama. Beberapa bulan sebelum pernikahan Rina, Rama dan aku semakin dekat. Kami berani bermimpi tentang masa depan meski tahu itu mustahil. Kalau saja kita bisa hidup normal, katanya suatu malam, kepalanya bersandar di bahuku. Aku hanya diam, hati terbelah antara cinta dan rasa bersalah. Malam sebelum pernikahan, aku tak bisa tidur. Aku memutuskan untuk cerita pada Rina. Dia satu-satunya yang mungkin mengerti. Di kamarnya, saat dia sedang merias diri untuk midodareni, aku berlutut. Kak, aku suka cowok. Aku mencintai Rama. Air matanya jatuh. Dia peluk aku erat. Ardi, aku sayang kamu apa adanya. Tapi ibu, ayah, mereka tak akan mengerti. Dia janji akan diam, tapi aku tahu rahasia ini seperti bom waktu. Hari pernikahan tiba. Resepsi di halaman rumah ramai. Tamu-tamu datang dengan baju batik dan kebaya. Pengantin pria, Aditya, tersenyum lebar saat panggih dengan Rina. Aku berdiri di samping berusaha biasa saja. Rama datang sebagai tamu, duduk di pojok belakang. Tatapan kami bertemu sesekali, penuh rindu yang tertahan. Tapi kemudian semuanya berubah. Saat sesi oto keluarga, ponselku bergetar. Pesan dari teman lama yang tahu rahasiaku. Entah bagaimana, oto lama aku dan Rama beredar di grup keluarga. Oto kami berpelukan di pantai Ancol yang seharusnya pribadi. Ibu melihatnya lebih dulu. Wajahnya memucat. Ardi, jeritnya tiba-tiba saat semua tamu sedang tertawa. Semua mata tertuju padanya. Aku membekuk. Ibu mendekat, tangannya gemetar memegang ponsel. Ini apa? Kamu gay. Suaranya pecah, campur marah dan malu. Tamu-tamu berbisik. Aditya, pengantin pria, terdiam kaku. Rina menangis di sampingnya. Aku ingin lari, tapi kaki ini tak bergerak. Buk. Ma, bisikku.
Tapi tamparan itu datang cepat, keras, membuat pipiku panas. Kamu menghancurkan keluarga ini. Di hari bahagia kakakmu. Jeritanya membuat hati ini hancur berkeping. Aku jatuh tersungkur, air mata jatuh tanpa suara. Rama berdiri dari kursinya, ingin mendekat, tapi tatapannya penuh ketakutan. Dia tahu jika maju, semuanya akan lebih buruk. Aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan, memohon maaf dalam hati. Hari yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi mimpi buruk. Konflik dalam diriku meledak, antara cinta pada Rama dan rasa hormat pada keluarga. Malam itu aku mengemasi barang di kamar. Ibu menangis di ruang tamu, ayah diam saja. Rina memelukku sebelum aku pergi. Ardi, jangan hilang. Aku akan coba bicara sama mereka. Tapi aku tahu luka ini dalam. Aku pergi ke kosan Rama, mencari pelukan yang satu-satunya membuatku merasa utuh. Di pelukannya malam itu aku menangis. Kenapa kita harus seperti ini, Ram? Kenapa cinta kita salah di mata mereka? Dia hanya diam, mengusap punggungku. Kami tahu perjuangan baru saja dimulai. Rahasia yang terungkap ini seperti membuka gerbang neraka, tapi juga harapan kecil bahwa suatu hari kebenaran akan diterima. Setelah kejadian itu, hidupku seperti terbelah dua. Di satu sisi, keluarga menjauhku. Ibu tak mau bicara, ayah hanya menggeleng saat aku telepon. Rina saja yang masih hubungi aku diam-diam, cerita bahwa rumah seperti kuburan sejak hari pernikahan itu. Mereka malu, Ardi. Tapi aku yakin waktu akan lunakkan hati mereka. Di sisi lain, Rama menjadi segalanya bagiku. Kami tinggal bersama di kosan kecilnya, berbagi mimpi di tengah keterbatasan. Rama bekerja sebagai desainer Grace Relance, aku di kai kecil di Kemang. Malam-malam kami habiskan berbicara tentang masa depan meski tahu sulit. Kita bisa pindah ke Bali, Ardi. Di sana lebih terbuka, katanya suatu hari, sambil memegang tanganku erat. Tapi konflik dalam hati ini tak pernah reda. Aku merindukan keluarga. Setiap lebaran, aku hanya bisa melihat oto-oto mereka di media sosial Rina. Ibu yang dulu selalu masak opor auritku, kini seperti orang asing. Aku bertanya pada diri sendiri berulang kali, apakah cinta ini layak mengorbankan segalanya? Apakah aku egois karena memilih Rama? Rama juga bergulat. Keluarganya di Makassar tahu sedikit tentang kami dari rumor yang menyebar. Ibunya telepon, menangis memohon agar Rama pulang dan sembuh. Ini penyakit, nak. Cari istri yang baik. Rama menangis diam-diam setelah telepon itu. Aku peluk dia, tapi hati ini ikut sakit. Kami saling menyembuhkan, tapi luka baru terus datang. Suatu hari, Rina datang ke Jakarta menemui aku. Kami bertemu di Kai Aurit. Ibu mulai bicara tentang kamu, Ardi. Dia nangis tiap malam. Air mataku jatuh. Rina pegang tanganku. Tapi ada yang aneh. Aditya, suamiku, diam saja waktu kejadian itu. Aku curiga dia tahu sesuatu. Curiga itu ternyata benar. Beberapa minggu kemudian, Rina cerita bahwa Aditya sering keluar malam pulang larut. Dia ikuti sekali dan terkejut melihat Aditya bertemu pria lain di hotel. Ardi, suamiku. Mungkin sama seperti kamu. Dunia seperti berputar. Pengantin pria yang terdiam saat ibu memukulku, ternyata menyimpan rahasia serupa. Aku bingung. Haruskah aku cerita pada Rina lebih dalam? Tapi itu bukan rahasiaku. Rama menyarankan diam saja. Biarkan mereka selesaikan sendiri. Tapi hati ini gelisah. Jika Aditya juga gay, kenapa dia nikahi Rina? Apakah ini pernikahan sandiwara untuk menutupi? Konflik semakin dalam saat ibu sakit. Rina telepon memohon aku pulang. Ibu kangen kamu, Ardi. Meski dia tak bilang. Aku ragu. Rama dorong aku pergi.
Pergi saja. Keluarga tetap keluarga. Aku pulang sendirian ke rumah lama. Di sana ibu terbaring lemah. Matanya berbinar saat melihatku. Ardi, bisiknya. Aku peluk dia, menangis. Makan aku, Bu. Dia usap kepalaku. Ibu yang salah. Ibu takut kehilangan kamu. Tapi saat aku cerita tentang Rama, wajahnya kembali tegang. Itu dosa, Nak. Cari jalan keluar. Aku pulang dengan hati lebih berat. Rama tunggu aku dengan pelukan hangat. Kita akan baik-baik saja, katanya. Tapi aku tahu badai belum berlalu. Rahasia Aditya mulai tercium dan itu bisa menghancurkan pernikahan Rina. Malam itu aku bermimpi buruk. Tamparan ibu lagi, tapi kali ini Rama yang kena. Aku bangun berkeringat. Cinta ini indah, tapi mengapa begitu menyakitkan? Waktu berlalu, tapi luka tak benar-benar sembuh. Aku dan Rama semakin erat membangun kehidupan kecil kami di Jakarta. Kami ikut komunitas diam-diam, bertemu orang-orang seperti kami yang berjuang. Cerita mereka membuatku sadar, kami tidak sendirian. Tapi setiap cerita punya akhir pahit, penolakan keluarga, diskriminasi masyarakat. Rina semakin curiga pada Aditya. Dia cerita bahwa Aditya sering bohong, alasan kerja malam padahal tidak. Suatu malam, Rina konfrontasi. Aditya akhirnya mengaku. Aku biseal, Rin. Aku cinta kamu, tapi aku juga. Rina hancur. Dia telepon aku menangis. Ardi, kenapa hidup ini begitu rumit? Aku datang ke rumah mereka. Melihat Rina menangis di pelukan Aditya yang penuh penyesalan. Aku nikahi kamu karena aku pikir bisa berubah, kata Aditya. Tapi aku salah. Rina tatap aku. Kamu tahu ini, kan? Kenapa tak bilang? Aku diam, rahasia bukan milikku. Tapi sekarang semuanya terungkap. Ibu tahu dari Rina. Dia marah lagi, tapi kali ini pada Aditya. Kamu bohongi anakku. Jeritnya saat datang ke rumah Rina. Tapi di tengah amarah, ibu tatap aku. Kalian sama saja. Konflik memuncak. Keluarga berkumpul seperti sidang. Ayah bicara pertama. Ini aib besar. Aditya harus cerai, Ardi harus sembuh. Tapi Rina membela. Cukup. Mereka manusia, Pak. Mereka punya hak mencinta. Aku akhirnya bicara. Aku mencintai Rama, Pak. Itu bukan pilihan, itu aku. Air mata jatuh. Rama tak ada di sana, tapi aku rasakan kekuatannya. Ibu menangis. Ibu takut kamu menderita, Nak. Di masyarakat ini. Aditya juga mengaku pada keluarganya. Reaksi serupa, penolakan. Tapi Rina memilih bertahan. Aku cinta Aditya apa adanya. Kita bisa coba bersama. Itu memberi harapan kecil bagiku. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman lama Rama yang iri pada hubungan kami, sebarkan oto-oto kami ke media sosial keluarga. Hasilnya, Rama dipecat dari proyek besar karena klien konserati. Tapi image perusahaan, kata bosnya. Rama hancur. Ini gara-gara aku, Ardi. Aku peluk dia. Bukan. Ini gara-gara dunia yang belum siap. Kami semakin dekat dalam kesulitan. Malam-malam penuh air mata, tapi juga janji kami akan bertahan. Ibu mulai lunak. Dia telepon aku diam-diam, ibu baca-baca tentang ini. Ternyata banyak yang seperti kamu. Suaranya gemetar. Ibu ingin bertemu Rama. Pertemuan itu tegang. Di rumah ibu tatap Rama lama. Kamu bikin anakku bahagia. Tanya dia. Rama angguk. Ya, Bu. Aku cinta Ardi lebih dari apapun. Ibu menangis, peluk aku. Makan ibu. Tapi ayah masih keras.
Ini tak bisa diterima. Konflik keluarga semakin dalam. Aku merasa terbelah lagi. Pertemuan dengan ibu memberi harapan tapi badai belum reda. Ayah menolak bertemu Rama, bilang itu memalukan. Kamu pilih dia atau keluarga, katanya suatu hari saat aku pulang. Hati ini sakit luar biasa. Aku cinta keluarga, tapi Rama adalah bagian dari jiwaku. Rama juga dapat tekanan dari keluarganya. Ayahnya datang ke Jakarta, memaksa Rama pulang. Kamu rusak nama keluarga Bugis, bentaknya. Rama menangis di pelukanku malam itu. Aku takut kehilangan kamu, Ardi. Kami saling pegang erat, seperti takut terpisah. Di tengah itu, Rina dan Aditya memutuskan konseling. Mereka coba bangun ulang pernikahan dengan Aditya janji setia pada Rina. Aku pilih kamu, katanya. Rina bahagia lagi meski luka masih ada. Itu menginspirasiku. Mungkin kami juga bisa. Aku ajak Rama bertemu Rina. Mereka akur cepat. Rina bilang, kalian manis sekali. Aku iri. Kami tertawa, tapi hati pahit. Kenapa cinta kami harus sembunyi? Pengkhianatan besar datang saat teman Aditya lama muncul. Pria itu ancam sebarkan rahasia jika Aditya tak balik padanya. Kamu milikku dulu. Rina hancur lagi. Aditya cerita pada kami. Aku tak mau kehilangan Rina. Kami bantu mereka. Aku dan Rama jadi penutup rahasia lagi. Tapi itu membuatku sadar, hidup dalam rahasia melelahkan. Aku ingin bebas. Suatu hari aku konfrontasi ayah. Pak, aku tetap anakmu. Cinta ini tak ubah itu. Ayah diam lama. Ibu sakit lagi gara-gara ini. Hati ini terpukul. Ibu masuk rumah sakit. Stres, kata dokter. Aku dan Rama jaga bergantian. Di sana ibu pegang tangan Rama. Terima kasih jaga Ardi. Rama menangis. Ayah akhirnya datang. Melihat kami, dia pelan-pelan lunak. Kalau kamu bahagia, mungkin itu cukup. Bukan penerimaan penuh, tapi langkah awal. Tapi masyarakat tak semudah itu. Rumor menyebar di kampung. Anak mereka gay. Ibu dapat bisik-bisik dari tetangga. Dia nangis pada aku. Ibu tak kuat, nak. Konflik dalam semakin ganas. Apakah aku egois? Haruskah kulepaskan Rama demi keluarga? Ibu keluar rumah sakit, tapi keluarga masih rapuh. Ayah mulai bicara dengan Rama, meski kaku. Kamu baik pada Ardi? Tanya dia. Rama angguk hormat. Selamanya, Pak. Rina dan Aditya semakin kuat. Mereka putuskan jujur pada keluarga Aditya. Reaksi campur, tapi ada yang dukung. Yang penting bahagia, kata ibu Aditya. Aku dan Rama semakin berani. Kami pindah ke apartemen kecil, mulai hidup terbuka di lingkaran teman. Tapi di keluarga, masih hati-hati. Pengkhianatan terakhir datang dari dalam. Rina hamil. Sukacita besar, tapi juga ujian. Ibu bahagia, tapi tatap aku penuh harap. Kapan kamu kasih cucu? Hati ini sakit. Aku tahu itu mustahil. Rama pegang tanganku diam-diam, kita bisa adopsi suatu hari, bisiknya. Tapi di Indonesia ini, mimpi itu jauh. Suatu malam, aku bermimpi buruk lagi. Keluarga tinggalkan aku sendirian. Bangun, aku peluk Rama erat. Jangan tinggalkan aku. Dia cium keningku. Tak akan. Konflik memuncak saat peringatan 1 tahun pernikahan Rina. Pesta kecil di rumah. Semua berkumpul. Aku bawa Rama sebagai teman. Tapi saat oto keluarga, ibu tarik Rama masuk. Kamu bagian dari ini sekarang. Ayah diam tapi tak protes. Air mata jatuh. Langkah kecil tapi berarti. Tapi kemudian rumor baru.
Tetangga sebarkan bahwa keluarga ini penuh aib. Ibu stres lagi. Kenapa tak bisa normal saja? Aku hancur. Malam itu aku dan Rama bertengkar pertama. Mungkin kita salah, Ram. Mungkin kita harus pisah demi mereka. Rama marah. Kamu menyerah begitu saja. Setelah semua ini, kami diam berhari-hari. Hati terbelah. Aku cinta Rama, tapi rasa bersalah pada keluarga menggerogoti. Rina mediatori. Jangan menyerah, Ardi. Lihat aku dan Aditya. Kami bertahan. Aku sadar, cinta butuh perjuangan. Akhirnya, badai mulai reda. 2 tahun setelah kejadian itu, keluarga kami berubah. Ibu sering datang ke apartemen kami, masak untuk Rama. Kamu kurus, makan yang banyak, katanya sambil tersenyum. Ayah ikut kadang bicara tentang kerja dengan Rama. Bukan penerimaan lantang, tapi tindakan yang bicara. Rina melahirkan anak laki-laki cantik. Kami jadi paman yang bahagia. Saat sunatan cucu, semua berkumpul. Rama diundang resmi. Saat itu ayah pegang bahu Rama. Terima kasih jaga Ardi. Air mata jatuh di hati kami. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi cukup. Di Indonesia ini, penerimaan datang pelan tapi nyata. Aditya dan Rina bahagia dengan keluarga kecil mereka. Aditya setia, belajar mencintai sepenuhnya. Rahasia masa lalu jadi pelajaran. Aku dan Rama nikah siri diam-diam dengan saksi teman dekat. Bukan resmi di mata negara, tapi suci di hati kami. Kami janji selamanya. Konflik dalam reda. Aku sadar, cinta sejati tak hilang karena penolakan. Ia tumbuh lebih kuat. Kini saat melihat foto pernikahan Rina dulu, aku tersenyum. Tamparan itu menyakitkan, tapi membuka jalan kebenaran. Keluarga belajar menerima, masyarakat pelan-pelan berubah. Kami hidup biasa, tapi penuh cinta. Di Jakarta yang ramai ini, kami temukan kedamaian. Cinta sesama jenis bukan kutukan, tapi anugerah. Dan keluarga, meski terluka, akhirnya pulih dalam pengertian. Aku pernah berpikir cinta ini akan hancurkan segalanya. Tapi ternyata ia menyatukan kembali.